Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Seperti biasa, saya selalu berharap dalam keadaan baik ya. Nah, sahabat, kali ini saya ingin berbagi tips atau bagaimana supaya kita berhasil menanam anggrek dengan cara WCO atau menanam anggrek dengan media hanya air ya. Nah, meskipun menanam anggrek dengan WCO ini saya belum pernah berhasil sebaik menanam anggrek bulan dengan menggunakan media yang umumnya digunakan seperti menggunakan sphagnum moss, cacahan pakis atau media umum lainnya ya. Nah, tapi menanam anggrek bulan dengan cara WCO ini bisa dijadikan solusi untuk menyelamatkan anggrek kita yang sedang kritis, seperti kedua anggrek yang ada di depan saya ini ya. Nah, kedua anggrek bulan ini sama mengalami kebusukan akar ya. Ini sudah saya pernah perlihatkan atau saya videokan ya di video saya sebelumnya. Dan kedua anggrek bulan ini saya lakukan atau saya tanam dengan cara WCO ya, seperti ini pada waktu yang bersamaan. Tetapi kita lihat keadaannya, apakah di sini keadaannya sama ya. Kita lihat yang ini akarnya sudah tumbuh lumayan banyak dan daunnya daun barunya ini sudah ada 3 daun. Sedangkan yang satunya lagi ini belum ada akar yang tumbuh ya. Bahkan ini hampir busuk karena adanya pertumbuhan jamur di pangkalan batang dan daun. Nah, kenapa demikian ya? Di sini kita perhatikan kedua anggrek bulan saya ini meskipun diperlakukan sama, tapi keduanya saya tempatkan di tempat yang berbeda. Nah, anggrek bulan yang sudah tumbuh akar banyak yang ini ya, saya tempatkan di tempat yang mendapatkan cahaya yang lebih banyak. Sedangkan yang satunya lagi ditempatkan di tempat yang lebih teduh. Nah, ternyata setelah saya ukur menggunakan aplikasi di HP ya, yang ada di HP untuk mengukur intensitas cahaya seperti pada video saya sebelumnya. Nah, bagi yang belum pernah menonton ya tentang cara mengukur intensitas cahaya matahari yang diterima oleh anggrek-anggrek kita, klik saja ya link videonya yang saya sertakan di atas atau saya sertakan di deskripsi. Nah, dimana yang ini mendapatkan cahaya di atas 1000 satuan foot candle ya, sedangkan yang ini hanya sekitar 300 sampai 400 foot candle. Meskipun kalau saya lihat dengan mata telanjang, kedua tempat yang berbeda itu seperti tidak ada perbedaan terangnya ya. Nah, disinilah manfaat kita mengukur intensitas cahaya yang didapat anggrek kita dengan menggunakan alat pengukur cahaya. Maka dengan demikian kita akan benar-benar tahu apakah anggrek-anggrek kita sudah mendapatkan cahaya yang memadai. Nah, untuk yang anggrek yang ini mendapatkan cahaya yang memadai ya untuk daun berfotosintesis dan menghasilkan energi untuk menumbuhkan akar dan daun baru dengan didukung air yang terserap akar yang sedikit terendam air ini ya. Sedangkan untuk yang ini cahaya yang didapatkan kurang memadai untuk daun berfotosintesis sehingga tidak ada energi untuk menumbuhkan akar dan daun baru. Malah kalau saya lihat di sekitar akar dan batangnya ini terlihat ditumbuhi jamur ya, serta akar dan batang yang sedikit menghitam. Yang ini nantinya akan menyebabkan busuk ya pada keseluruhan bagian anggrek bulan kita. Nah, yang dipicu juga dengan kelembaban yang dipengaruhi oleh media air ini. Nah, tapi setelah saya pindahkan ya ke tempat yang lebih terang, ini kurang lebih sekitar 1 mingguan ya, saya pindahkan ke tempat di mana anggrek yang ini saya tempatkan.
yang mendapatkan cahaya sekitar 1000 sampai 1500 foot candle. Nah, pertumbuhan jamur ini menjadi terhenti dan kita bisa lihat ya, di sini ada tanda-tanda atau bentol-bentol calon akar tumbuh seperti ini. Dan di sini saya dapat simpulkan ya bahwa pencahayaan itu sangat penting untuk anggrek yang kita tanam dengan cara di WCO. Nah, selain itu juga ada hal yang harus kita perhatikan. Cahaya yang diberikan tidak melebihi 2000 satuan foot candle ya. Nah, karena untuk anggrek bulan yang sehat saja, cahaya di atas 2000 foot candle itu kurang bagus ya, apalagi dengan kondisi anggrek bulan yang sakit atau kritis seperti ini. Cahaya yang berlebih untuk anggrek dengan kondisi kritis akan mempercepat daun anggrek menjadi layu dan menguning. Tentunya menjadi sangat kecil kemungkinan kita untuk bisa menyelamatkannya ya. Selain itu, tempat dengan intensitas cahaya di atas 2000 sampai 3000 satuan foot candle, suhunya biasanya lebih panas sehingga menyebabkan suhu air yang dijadikan media anggrek bulan untuk WCO menjadi tinggi, dan ini menjadi seperti kita merendam akar anggrek ke dalam air hangat atau terlalu panas untuk bisa ditolerir akar anggrek bulan, yang menyebabkan kerusakan pada akar anggrek. Ini yang dialami anggrek bulan ini ya. Kemarin sempat saya coba pindahkan ke tempat dengan intensitas cahaya lebih dari 2000 foot candle, bahkan bisa mencapai 3500 sampai 4000 foot candle ya. Tempat ini biasanya saya gunakan untuk menempatkan anggrek dendrobium. Yang awalnya saya pikir menempatkan anggrek bulan yang di WCO itu akan baik-baik saja, meskipun intensitas cahaya yang lebih terang akan diimbangi kelembaban dan dari media yang berupa air, dan ternyata itu sebuah kesalahan ya. Nah, tapi ketika saya melihat gejala kerusakannya, saya langsung memindahkan anggrek bulan ini ke tempat semula, dan akar-akar baru ini mulai banyak tumbuh lagi ya, seperti yang terlihat di sini. Ini merupakan akar-akar yang baru tumbuh setelah saya pindahkan lagi ke tempat semula. Dan sahabat, ketika kita mengganti air, tentunya kita akan mengeluarkan anggrek dari wadah atau potnya ya. Nah, kita harus hati-hati supaya ujung akar-akar yang baru tumbuh ini supaya tidak tergesek atau terbentur keras, karena gesekan dan benturan yang terlalu keras akan menyebabkan ujung akar muda ini rusak ya, atau terluka. Dan karena posisinya terendam air, maka akan dengan mudahnya akar tersebut menjadi infeksi dan busuk ya. Nah, ini salah satu penyebab kegagalan para penganggrek yang mencoba anggreknya itu di WCO. Jadi selain pencahayaan yang berpengaruh, sukses tidaknya anggrek yang kita WCO, kehati-hatian dalam menjaga akar anggrek yang baru tumbuh dari gesekan atau tekanan atau benturan saat kita mengganti airnya juga sangat menentukan. Nah, itu menurut pengalaman saya ya. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan penyangga ya. Ini saya maksudkan sedikit menjaga ya, supaya ketika saya memindahkan atau mengganti airnya tidak lebih terjaga ya, supaya tidak terbentur atau akar-akarnya ini tidak terlalu tertekan pada potnya ya. Dan sahabat, untuk air ini biasanya saya ganti sekitar seminggu sekali ya, atau pada saat saya menemukan jentik-jentik nyamuk atau permukaan pot plastiknya ini sudah ditumbuhi lumut. Dan sampai saat ini saya tidak memberikan campuran apapun ya pada airnya. Di sini saya hanya
memberi air sumur biasa saja. Dan perlu diperhatikan juga airnya ini jangan terlalu banyak ya, sedikit saja yang menyentuh atau yang merendam sebagian akar atau batang anggreknya. Nah, oke sahabat, mungkin itulah beberapa tips dari pengalaman saya atau cara-cara saya supaya anggrek yang kita WCO ini berhasil tumbuh akar dan daun barunya, serta supaya tidak busuk ya, karena dari pengalaman beberapa sahabat yang melakukan atau menggunakan cara WCO ini untuk anggreknya itu tidak berhasil ya karena busuk. Jadi pencahayaan mungkin salah satu faktornya ya, dan semoga ini menjadi manfaat buat sahabat yang ingin mencoba menyelamatkan atau mencari solusi untuk anggrek-anggrek bulan kesayangannya yang kondisinya itu sedang kritis ya, atau memang ingin menanam anggrek bulan dengan cara di WCO. Nah, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.